Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya memberikan nikmat kepada kita, sehingga kita sama-sama bisa melaksanakan perintahnya, yaitu sholat maghrib dengan berjamaah. Mudah-mudahan ibadah yang sudah kita laksanakan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam senantiasa kita haturkan, kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang istiqomah di dalam melaksanakan sunnah-sunnahnya. Para jemaah yang memuliakan, dalam kesempatan yang baik ini saya ingin membawakan materi kitab At-Tibyan. Kitab At-Tibyan ini adalah kitab panduan untuk memuliakan Al-Quran. Sesuai dengan lingkungan kita ini kan lingkungan para penghafal Al-Quran. Tentunya kita semua wajib tahu terkait dengan adab-adab Al-Quran, terus kemudian adab pengajar dan pelajar Al-Quran, terus kemudian juga adab para penghafal Al-Quran. Intinya adalah kitab At-Tibyan ini sebuah panduan, sebuah kitab yang berisi tentang panduan-panduan bagaimana kita ini memuliakan Al-Quran, sehingga kita semua wajib untuk memahami, sehingga kita tahu dan kita paham bagaimana cara memperlakukan Al-Quran ini dengan sebaik-baiknya.
Karena para jamaah yang Allah muliakan, banyak sekali umat Islam ini yang belum paham, belum paham, tapi hanya sedikit sekali memahami terkait dengan Al-Quran. Padahal Al-Quran ini adalah petunjuk. Al-Quran ini adalah hudan. Petunjuk yang bisa menyelamatkan manusia, jadi selamat dunia dan selamat di akhirat kelak. Kalau manusia itu ingin mendapatkan keselamatan, maka dia harus betul-betul bisa memahami Al-Quran ini dengan sebaik-baiknya. Dzalikal kitabul la raiba fihi. Jadi tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka para jemaah yang Allah muliakan, di dalam bab yang pertama kitab At-Tibyan ini menjelaskan bagaimana keutamaan pembaca dan penghafal Al-Quran. Nah, selama ini kita ini mungkin sudah sering membaca dan menghafal Al-Quran, tapi terkait dengan keutamaan, keutamaan membaca dan menghafal Al-Quran ini sedikit sekali mungkin kita bisa memahami. Bahkan mungkin juga tidak pernah kita pelajari sama sekali. Maka setelah tahu ilmunya, nanti ada semangat. Kita lebih semangat untuk apa? Untuk membaca dan menghafal Al-Quran. Allah SWT berfirman dalam surat Fatir, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Apa kata Allah? Sungguh orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, yaitu Al-Quran, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Jadi para jamaah yang Allah muliakan, apa sih yang diharapkan orang dagang itu? Apa? Untung. Ada nggak kira-kira orang yang dagang itu pengen rugi? Nggak ada. Ya. Jadi semua orang yang dagang itu pasti pengen untung. Ya, pengen untung. Jadi Allah itu menginformasikan kepada kita semua bagaimana cara dagang yang tidak pernah rugi. Ya. Cara berniaga yang tidak pernah rugi. Dan selalu dipastikan untung. Ya, selalu dipastikan untung. Innal ladzina yatluna kitaballah. Yang pertama adalah senantiasa membaca kitab Allah.
Jadi orang yang membaca kitab Allah itu tidak akan pernah rugi, selalu beruntung. Makanya kalau yang hadir ya di masjid ini adalah orang-orang yang senantiasa membaca dan menghafal Al-Quran, ya, itu sudah masuk nominasi orang-orang yang beruntung. Mestinya seneng nggak? Mestinya seneng. Tidak ada hari tanpa membaca Al-Quran. Setiap hari halakoh kan? Setiap hari halakoh. Minim sekali, minim itu. Maka berjamaah, informasi ini harus menarik, harus apa? Memberikan semangat kepada kita. Kalau kita ini menginginkan keuntungan terus di dunia ini, ya, maka satu hal yang harus kita lakukan adalah membaca kitab Allah, membaca Al-Quran. Diagendakan, ya. Diagendakan. Kalau kita ini misalkan tidak bisa satu hari satu juz, ya, satu hari satu halaman, satu hari 2 halaman. Kalau kita ini sudah terbiasa baca Quran, sehari saja kita tidak baca, itu ada sesuatu yang hilang. Ya, ada sesuatu yang hilang. Maka inilah yang diinformasikan oleh Allah, bahwa kalau kita ingin menjadi orang-orang yang selalu untung, maka bacalah Al-Quran, ya, maka bacalah Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan sholat, ya, melaksanakan sholat. Ini orang-orang yang untung melaksanakan sholat itu. Hanya bersyukur sekali, ya, bersyukur sekali kita ini senantiasa diingatkan, yang tidur dibangunkan, yang lupa diingatkan. Hanya jangan marah kalau ada bel berbunyi, ada sirine berbunyi, atau ada air yang disiramkan. Karena untuk kebaikan kita semua, ya. Jadi itu untuk kebaikan kita semua, agar kalian itu tidak menjadi orang-orang yang rugi, agar kita semua itu tidak menjadi orang-orang yang rugi. Karena apa? Meninggalkan sholat. Ya, meninggalkan sholat. Sesibuk apapun kita, ya, sesibuk apapun kita, ini tidak boleh kita ini meninggalkan sholat. Artinya kalau kita ini sudah berani meninggalkan sholat, ya, kita sudah menyiapkan diri untuk menjadi orang-orang yang rugi, menyiapkan diri untuk menjadi orang-orang yang celaka. Kira-kira yang hadir ini pengen nggak jadi orang yang celaka? Siapa yang pengen jadi orang yang celaka? Silahkan tinggalkan sholat. Celakanya bukan hanya di dunia, di akhirat pun nanti akan menjadi orang-orang yang celaka. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga kata Allah, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Jadi orang-orang yang berinfak baik diam-diam maupun terang-terang. Jadi infak diam-diam itu juga bagus, infak terang-terangan itu juga bagus. Yang tidak bagus apa? Orang yang tidak
Sehingga ditegaskan oleh Allah, ya, orang-orang yang senantiasa membaca kitab, orang-orang yang senantiasa menegakkan sholat, orang-orang yang senantiasa menginfakkan sebagian harta yang dia miliki, ya, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Ya. Itu diperjelas. Kemudian ayat selanjutnya Allah menyampaikan liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli, agar Allah menyempurnakan pahalanya dan menambah karunia-Nya kepada mereka. Jadi orang-orang yang senantiasa istiqomah membaca Al-Quran, sholat, infak, ya, Allah menyempurnakan pahalanya, ya, disempurnakan pahalanya, kemudian juga ditambah karunia-Nya. Kalau informasi yang begitu bagus ini kemudian tidak menjadikan kita tertarik, terus informasi apa lagi yang mau kita cari? Ya, terus kabar apa lagi yang mau kita cari? Sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Sehingga para jemaah yang Allah muliakan, kalau kita ingin menjadi orang-orang yang beruntung apa? Membaca Al-Quran. Dan inilah yang setiap hari sudah dilakukan oleh anak-anak. Tinggal bapak-bapaknya bagaimana juga mengagendakan, memprogram, sehingga setiap hari itu, ya, Qurannya harus dibuka. Untuk apa? Untuk meminta, ya, meminta petunjuk kepada Allah, untuk mengambil petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang Allah muliakan, kemudian di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Jadi orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran itu sama-sama baik. Ya, sama-sama baik. Dan itu menjadi orang-orang yang terbaik. Maka kalau ada sebuah halaqah, ada ada mu'alimnya, ada muta'alimnya, ya, itu sama-sama baik. Ya, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Jadi sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Ini luar biasa. Makanya kalau ada halaqah Quran, ya kita harus berusaha mendatangi. Ya, harus berusaha mendatangi agar kita ini menjadi orang terbaik. Ya, menjadi orang terbaik. Kemudian di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh, ya, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun fihi ma'as safaratil kiramil barar, walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'u fihi wa huwa syaqun alaihi lahu ajrun. Orang yang pandai membaca Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia. Adapun orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata
dan susah payah mendapatkan 2 pahala. Ini berjamaah. Jadi orang yang pandai membaca itu akan bersama dengan malaikat, sedangkan orang yang membacanya itu terbata-bata dan masih susah payah, celupan, ya. Jadi mau mengeluarkan makharijul huruf itu masih apa? Yang alif jadi ain, ya, yang kaf jadi ha, yang ha jadi kaf. Nah, ini terbata-bata. Itu masih mendapatkan 2 pahala. Maka jangan minder, jangan putus asa bagi orang yang belum bisa baca Al-Quran. Terus belajar, ya, terus belajar, cari guru, ya, cari guru. Kalau di halakoh itu sudah ada mu'alimnya, ya, ada murabinya, ya, belajar. Makanya jangan malas-malas halakoh. Kalau ada undangan halakoh, datang, ya. Jangan suka izin, ya. Kalau ada halakoh Quran dengan Ustaz Wahid, hadir. Ternyata ketika kita ini susah baca, terbata-bata, itu ada pahalanya. 2 pahala itu. Ya. Hadis ini diriwayatkan Bukhari Muslim. Kemudian para jemaah, diriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Mathalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'ana minhum utsrujah rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Wa mathalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'ana kamathalit tamrah la riha laha wa ta'muha hulwun. Wa mathalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'ana kamathalir raihanah rihuha thayyibun wa ta'muha murrun. Wa masalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'ana kamasalil hamdalati laisa laha rihun wa ta'muha murrun." Jadi perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an itu seperti buah utrujah. Buat utrujah itu aromanya sedap, rasanya lezat. Jadi kalau orang-orang mukmin yang baca Quran itu seperti buah apa? Utrujah. Jadi aromanya itu sedap, rasanya juga lezat. Perumpamaan seorang mukmin yang tidak membaca Al-Quran itu seperti buah kurma. Buah kurma itu tidak ada baunya, tetapi rasanya manis. Rasanya manis. Perumpamaan seorang munafik yang membaca Al-Quran seperti raihanah. Di raihanah itu aromanya sedap, tetapi rasanya pahit. Jadi raihanah itu aromanya sedap, tapi rasanya apa? Pahit. Sedangkan perumpamaan seorang munafik yang membaca Al-Quran, yang tidak membaca Al-Quran, seperti handolah, tidak berbau dan rasanya pahit. Kalau kita pengen yang mana? Orang mukmin yang baca Al-Quran seperti buah apa? Utrujah. Aromanya sedap, ya, aromanya sedap, rasanya juga
enak, rasanya lezat. Itulah orang-orang mukmin yang membaca Quran. Kemudian diriwayatkan dari Umar bin Khattab bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah Ta'ala yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sungguh Allah meninggikan derajat sebagian kaum dengan Al-Quran dan merendahkan derajat kaum yang lain dengannya. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi ya sungguh Allah itu meninggikan derajat sebagian kaum dengan Al-Quran dan merendahkan derajat kaum yang lain dengannya juga. Makanya hati-hati. Derajat kita ini bisa menjadi baik, menjadi mulia, itu gara-gara Quran. Derajat kita ini juga akan direndahkan, itu juga karena Quran. Bagaimana cara memperlakukan perlakuan kita ini terhadap Quran. Sekarang ini kan banyak orang-orang yang menggunakan ayat-ayat Allah untuk digunakan sesuai kepentingannya. Bahkan karena jabatan, karena harta, bisa jadi orang-orang itu menggunakan ayat-ayat Quran untuk apa? Untuk menguatkan posisinya. Kemudian diriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahili, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya. Makanya jangan malas-malas baca Quran. Ya, jangan malas-malas. Berarti Quran itu akan menjadi apa? Menjadi syafaat. Akan memberikan syafaat bagi pembacanya kelak. Makanya usahakan kita ini memprogramkan diri. Kalau kita ini tidak bisa baca satu juz, ya setidaknya istiqomah 1 halaman 2 halaman pada sholat. Syukur-syukur kalau kita ini bisa membaca 1 juz. Nah, sehingga karena istiqomahnya kita membaca Al-Quran, maka kelak kita ini akan mendapatkan syafaat ketika di hari kiamat. Para jemaah yang Allah muliakan, kemudian di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan dari Ibnu Umar dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, la hasada illa fisnatain, rajulun atahu Allahul Qur'ana fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar, wa rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Tiada rasa iri, tidak ada rasa iri yang dibenarkan. Rasa iri itu ada yang dibenarkan. Padahal iri dengki itu kan tidak boleh. Jadi kalau kita hasad itu kan tidak boleh. Penyakit iri itu kan tidak boleh. Tapi ini ada iri yang dibolehkan.
Tidak ada rasa iri yang dibenarkan kecuali dalam dua hal. Catat ya ini ya. Yang pertama adalah rasa iri terhadap orang yang diberi karunia pemahaman kandungan Al-Quran, kemudian ia mengamalkannya siang dan malam. Jadi kalau ada orang yang diberikan pemahaman Al-Quran terus dia mengamalkan, maka kita ini boleh iri. Ya, orang itu kok alim betul, ya, punya pemahaman Quran yang luar biasa, bukan hanya sekedar paham tapi juga diamalkan. Ya Allah, saya kok iri sekali dengan orang seperti itu. Nah, itu dibolehkan. Ya, itu dibolehkan. Kemudian yang kedua, terhadap orang yang dikarunia Allah harta yang kemudian ia infakkan siang dan malam. Jadi yang kedua itu, kalau ada orang yang punya harta kemudian dia menginfakkannya siang dan malam. Nah, dengan orang semacam itu kita boleh iri. Ya, boleh iri. Nah, padahal penyakit iri itu kan penyakit nggak baik. Apa sih penyakit iri itu? Melihat bahagia melihat orang susah dan susah melihat orang bahagia, itu orang iri. Tapi ada dua hal ya, yang kita boleh iri. Yang pertama adalah terhadap orang yang diberikan pemahaman Al-Quran dan mengamalkan, dan yang kedua adalah orang yang diberikan harta dan menginfakkan siang dan malam. Kita boleh iri. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Kemudian di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, la hasada illa fitnatain, rajulun atahu Allahu malan wa sallatahu ala halakati fil haqq, wa rajulun atahu Allahu hikmatan fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Tidak ada rasa iri yang dibenarkan kecuali dalam dua hal. Iri terhadap orang yang dikaruniai Allah harta, kemudian Allah memberinya kemampuan untuk menggunakannya dalam kebenaran. Dan rasa iri terhadap orang yang dikaruniai hikmah oleh Allah, kemudian ia menggunakannya untuk memutuskan perkara, juga mengajarkannya. Nah, jadi hampir sama. Kalau tadi Al-Quran sama harta, kalau ini adalah harta sama hikmah. Sama hikmah, ilmu hikmah. Sehingga ilmu hikmah ini ilmu untuk memutuskan suatu perkara dan diajarkan kepada orang lain. Para jemaah yang Allah muliakan, diriwayatkan lagi dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amthaliha la aqulu alif lam mim harfun bal alif harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari kitabullah, maka ia mendapatkan satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu akan dikalikan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu dihitung satu huruf, akan tetapi alif dihitung satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Luar biasa, ya. Jadi
keutamaan membaca Al-Quran itu ya, luar biasa. Maka kalau kita ini tidak tertarik, ya, tidak tertarik mengambil ya nilai-nilai di dalam Al-Quran, pasti kita ini ada sesuatu yang bermasalah. Allah sudah menjelaskan, ya, Nabi dengan banyak sabdanya juga menjelaskan ya, bagaimana keutamaan-keutamaan para pembaca dan ya, penghafal Al-Quran. Kemudian diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, yaqulu Rabb man sawwalahu al-Qur'anu wa dhikri an mas'alati a'taituhu afdala ma u'tiya sa'ilin wa fadlu kalamillah ala sa'iril kalami ka fadlillahi ta'ala ala sa'iri khalqi. Allah berfirman, siapa yang sibuk membaca Al-Quran dan berzikir kepadaku sehingga tidak sempat meminta kepadaku, maka akan kuberikan sebaik-baik apa yang kuberikan kepada orang yang meminta. Jadi dengan membaca Al-Quran saja itu Allah sudah memberikan sesuatu yang terbaik, sesuatu yang diminta orang kepada Allah itu. Sedangkan keutamaan firman Allah di antara seluruh perkataan seperti keutamaan Allah atas seluruh ciptaannya. Diriwayatkan lagi dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, innal ladzi laisa fi jawfi syai'un minal qur'ani kal baitil kharib. Orang yang tidak memiliki hafalan Al-Quran, yang tidak memiliki hafalan Al-Quran sedikit pun, diibaratkan seperti apa? Rumah yang roboh. Hadis ini diriwayatkan At-Tirmidzi, ya, yang mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih. Kemudian diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As dari Nabi SAW bersabda, yuqalu li sahibil Qur'an iqra warqa warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayati taqra'uha. Dikatakan kepada sahibul Qur'an, jadi sahibul Quran itu orang yang selalu membaca dan mengamalkannya. Ya, dikatakan kepada sahibul Quran, bacalah dan naiklah. Ya, bacalah dan naiklah ke derajat yang tinggi. Bacalah dengan tartil sebagaimana kamu membacanya dengan tartil ketika di dunia, tepat yang dijanjikan bagimu bertepatan dengan ayat terakhir yang kamu baca. Jadi semakin banyak ayat yang kita baca berarti semakin tinggi derajat ya, kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Mu'ad bin Anas, Rasulullah SAW bersabda, man qara'al Qur'ana wa 'amila bima fihi ulbisa walidatu tajan yaumal qiyamati da'uhu ahsanu min da'is syamsi fi buyudid dunya law kanat fikum fama dhannukum billadhi amila bihada. Siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya, niscaya akan dikenakan mahkota kepada kedua orang tuanya pada hari kiamat, yang cahayanya lebih baik daripada cahaya mentari yang menerpa rumah-rumah dunia. Andai kata hal itu ada pada kalian, lantas bagaimana menurut kalian apa yang akan didapatkan oleh orang-orang yang mengamalkan Al-Quran? Ya.
Ini menjadi motivasi bagi para pembaca dan penghafal Al-Quran. Siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya, niscaya akan dikenakan mahkota ya, kepada kedua orang tuanya pada hari kiamat, yang cahayanya lebih baik daripada cahaya mentari yang menerpa rumah-rumah dunia. Andai kata hal itu ada pada kalian, lantas bagaimana menurut kalian apa yang akan didapatkan oleh orang-orang yang mengamalkan Al-Quran? Kemudian Ad-Darimi meriwayatkan dengan syaratnya dari Abdullah bin Mas'ud, baca Al-Quran karena Allah benar-benar tidak akan mengadab hati orang yang menghafal Al-Quran. Dan Al-Quran benar-benar merupakan jamuan. Jadi Al-Quran itu benar-benar merupakan jamuan. Jadi Allah itu menyerupakan Al-Quran dengan sesuatu yang biasa dibuat manusia, jamuan. Karena besarnya kebaikan dan manfaat yang akan mereka peroleh. Jadi kalau ada jamuan itu kan kita seneng kan. Ya, kalau ada acara kemudian bikin tumpeng, itu seneng enggak? Bikin tumpeng. Jadi kalau ada acara-acara syukuran, berbagai macam disajikan, prasmanan, wah itu seneng sekali. Ya. Nah, bacalah Al-Quran karena Allah itu benar-benar tidak akan mengazab hati orang yang menghafal Al-Quran. Dan Al-Quran itu benar-benar merupakan jamuan. Merupakan jamuan, sesuatu yang dihidangkan dengan berbagai macam itu. Allah maka barang siapa, jadi jamuan Allah, jadi Al-Quran itu benar-benar merupakan jamuan Allah. Maka barang siapa yang mendatanginya, ia akan aman. Bergembiralah siapa saja yang sangat mencintai Al-Quran. Cintai Al-Quran artinya apa? Artinya membaca dan mengamalkan Al-Quran. Nah, ini para jamaah yang Allah muliakan. Sehingga dengan berbagai informasi yang Allah kabarkan dan Rasulullah kabarkan ini, mari kita sama-sama berusaha memprogramkan diri untuk membaca dan menghafal Al-Quran. Anak-anak yang sudah setiap saat membaca Al-Quran, teruskan. Tidak ada kerugiannya. Justru Allah akan menjadikan kita orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan Allah senantiasa menguatkan kita sehingga kita menjadi orang-orang yang istiqomah di dalam membaca dan mengamalkan Al-Quran. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.